Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana setiap hari Tuhan menjaga, memelihara kita, dan itulah iman kita, yaitu Tuhan yang akan menaungi, melindungi kita dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua dimanapun kita berada sekarang. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur pada Engkau. Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Engkaulah yang sudah menjaga kami, bahkan terus menjadi Raja di atas segala raja, yang penuh dengan rahmat dan anugerah. Bapa, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah kami dapat mengerti. Roh Kudus memberi kami hikmat di dalam kami mendengar dan juga belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai, biarlah Engkau yang terus memberkati, bahkan biarlah Engkau yang terus memampukan untuk dapat berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara-saudari, dalam beberapa waktu ini kita menjalani waktu-waktu yang sangat sulit, di mana pandemi COVID-19 mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam hati kita tertanya-tanya, di mana Tuhan? Apakah Dia sanggup menolong kita? Dengan cara apakah Dia akan menolong kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukanlah pertanyaan yang baru sepanjang sejarah iman umat Kristen. Alkitab mencatat sejak zaman lampau, di mana manusia mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Allah. Dan Ayub bergumul dengan beratnya penderitaan yang ditanggungnya. Itu kita dapat lihat di dalam kitab Ayub 7. Dan Yeremia, dia menuliskan ratap tangisnya akibat hancurnya Yerusalem dan juga Yehuda. Itu kita boleh lihat di dalam ratapan 3. Dan Habakuk, dia berseru pada Tuhan, mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan tetapi tidak kau tolong. Itu kita boleh lihat di dalam Habakuk 1 ayat yang kedua. Dan dalam kitab Mazmur yang akan kita rujuk hari ini juga menuliskan sebagai perasaan para pemazmur ketika menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Hari ini saya bagi tema khotbah saya, yaitu temukan kedamaian Allah di tengah goncangan. Temukan kedamaian Allah di tengah goncangan. Kata goncangan yaitu gegaran, pukulan, ataupun gerakan yang kuat. Digambarkan seperti masalah yang menimpa kehidupan kita dengan berat. Trauma, tekanan, depresi, kejutan yang berat. Dan di saat-saat goncangan ini menimpa, melanda kita sebagai anak-anak Allah amat-amat memerlukan kedamaian yang dari Allah. Jadi teks rujukan kita hari ini terdapat di dalam Mazmur bab yang ke-6 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Mazmur 6 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Mengatakan di sini, untuk pimpinan biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi di tempat tidurku.
Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekelip mata. Saudara-saudari, dalam menggumuli masa-masa sulit, kita berterima kasih kepada Allah karena memberikan kitab Mazmur untuk kita renungkan. Kitab Mazmur tidak cuma berisi syair puji-pujian dengan pemilihan kata yang bagus, tetapi jauh di balik huraian kata-katanya terkandung jawaban atas pergumulan hidup manusia yang setiap harinya tidak luput dari penderitaan. Naluri manusia ingin agar semuanya berjalan baik, namun inilah hidup yang kita jalani. Suka dan duka adalah sebahagian dari hidup manusia selama kita di dalam dunia ini. Namun saudara-saudara, hari ini firman Tuhan dalam Mazmur 6 yang saya sudah baca tadi mahu menghibur dan memberitahukan kepada kita bagaimana menemukan kedamaian dari Allah di tengah goncangan yang terjadi. Seperti mana kita tahu sekarang ini case COVID meningkat dengan mendadak di negeri kita Sabah. Keadaan ini memang mencemaskan, menakutkan, melemahkan, memberikan tekanan dan juga melelahkan ramai orang. Justru baru-baru dalam tahun ini juga sekali lagi daerah Kota Belut ini kita kena banjir dan pasti ada lagi goncangan yang terjadi pada setiap diri kita masing-masing. Kita pun tidak tahu. Jadi di tengah situasi begini agar kita tidak terpuruk terus, tidak terus cemas, tidak curiga dengan Tuhan, dan agar kita tidak terus ditekan oleh goncangan ini, maka kita mahu merenungkan bagaimana kita sebagai umat Allah menemukan kedamaian dari Allah di tengah goncangan-goncangan yang ada. Dalam Mazmur 6 ini ada 3 poin yang kita mahu belajar daripada Daud. Jadi poin yang pertama yaitu jujur di hadapan Allah. Bagaimana kita menemukan kedamaian dari Allah di tengah goncangan? Poin yang pertama, jujur di hadapan Allah. Raja Daud yang hidup pada zaman Israel kuno pernah mengalami duka cita. Baginya duka cita adalah sesuatu yang mengusik. Daud bergumul berat untuk melihat bagaimana dapat ada kebaikan dalam pengalamannya menghadapi duka. Dalam Mazmur 6 ayat yang ke-6 hingga 7, Daud menuliskan demikian, "Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenapi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku." Ayat ini kita dapat melihat bahwa Daud menunjukkan kejujurannya di hadapan Allah. Daud mengungkapkan betapa kelabunya suasana hatinya. Air matanya menitis dan lesu badannya. Perhatikan, Daud tidak berpura-pura tegar, kuat di hadapan Allah. Daud tidak berperilaku atau bersikap seolah-olah dengan kekuatan sendiri dia mampu mengatasi, menahan, dan membasmi duka citanya. Tidak. Tetapi apa yang Daud lakukan dalam dia menghadapi goncangan hidupnya adalah Daud meluahkan isi hatinya yang sejujur-jujurnya di hadapan Allah. Dia tidak bertapuk-tapuk ataupun bertele-tele, pusing sana pusing sini di hadapan Allah, tetapi dia mahu pecahkan kesedihan hatinya itu di hadapan Allah, yaitu dia curahkan, lontarkan isi hatinya yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya di hadapan Allah. Demikian juga kita saudara-saudari, sekiranya ini ada sesuatu hal yang amat berat terbuku dalam hati kita, misalnya mungkin yang baru kehilangan orang yang tersayang,
Bukankah itu duka yang begitu hebat karena ditinggalkan oleh orang tersayang, atau kita terpuruk karena krisis lain yang menimpamu, yaitu segala penyakit yang terus berada di dalam tubuhmu, kekecewaan, ketakutan. Saudara, jangan simpan terus dalam hatimu segala yang terbuku, tetapi berani kita luahkan, pecahkan kesedihan, pecahkan luahan yang sudah lama terbuku itu di dalam hati kita di hadapan Tuhan. Kalau tidak terkeluar itu sangat susah dan juga amat menekan kita. Tetapi mari kita lontarkan, luahkan sama Tuhan. Datanglah kepada Allah, carilah Allah dahulu untuk luahkan apa yang kita rasakan dalam sikap doamu, daripada meluahkan di mana-mana. Sebaiknya luahkan sama Tuhan. Pasal meluahkan atau lontarkan di media sosial atau seseorang itu menurut saya terpulang kepada kita. Tiada juga masalah sama ada mahu kongsikan ataupun tidak, meluahkan dengan cara apapun, dengan siapapun. Yang penting kesiapan kita untuk dinilai orang. Karena kalau dengan cara itu tidak menjamin respon orang, karena malah ada yang memberikan respon negatif, penilaian yang negatif, kritikan, dan amat sedikit yang memberikan respon positif, karena mereka tidak mengenal engkau lebih dalam. Saudara, ada yang mengenal kita lebih dalam, yaitu Bapa kita di surga. Ada yang mengenal kita, yang jauh lebih mengenal siapa pribadi kita, yaitu Bapa kita di surga. Malah dia lebih mengenal kita. Dia lebih mengenal kita lebih daripada apa yang kita kenal, yang kita tahu terhadap diri kita sendiri. Maka itu tidak perlu kita bertapuk-tapuk sama Tuhan soal perasaan kita. Carilah Ia, luahkan sama Dia, tidak perlu malu-malu. Yakinlah, disitulah kita mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Allah akan memberikan kedamaian di dalam jiwa kita. Allah mungkin tidak bekerja dengan mengubah kedamaian kita yang kita hadapi dalam sekejap. Maksud saya yang menjawab doa kita seperti yang engkau inginkan dengan sekejap. Dia mungkin tidak mengubah mendung menjadi cerah atau badai menjadi terang pada waktu yang engkau kehendaki itu. Namun hal yang pasti adalah Dia memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Dalam Mazmur 4 ayat yang ke-8, dengan tentram aku mau membaringkan diriku lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ungkapan kejujuran Daud kepada Allah bukan membuatnya menjadi marah terhadap Allah, melainkan menolong Daud untuk semakin dia percaya kepada Allah. Saudara, mahulah berbicaralah dengan Allah di dalam doa pribadimu. Doa adalah sarana yang paling aman untuk kita mencurahkan isi hati secara jujur. Segala perasaan yang bersalah, merasa terhukum, merasa tertolak, dan sebagainya dapat diungkapkan secara leluasa pada Tuhan tanpa kita perlu takut diresponi Tuhan secara negatif. Hal ini disebabkan Tuhan mengenal kita dengan amat baik. Dia pencipta yang memahami ciptaannya. Curahan yang jujur dalam doa ini akan memberikan kelegaan. Poin kedua, bagaimana menemukan kedamaian dari Allah di tengah goncangan, yaitu kedua, memeriksa diri dan merendahkan diri di hadapan Allah. Yaitu memeriksa diri dan merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara, di poin yang pertama tadi mendorong kita untuk jujur di hadapan Allah, meluahkan isi hati kita kepada Tuhan. Oleh itu saudara, di poin kedua ini mengingatkan kita agar di dalam mencurahkan isi hati kita kepada Allah, kita perlu waspada. Jangan sampai kita juga membenarkan diri seakan-akan kita tiada salah tanpa ada salah. Ungkapan pembenaran diri adalah sebuah gambaran ketidakjujuran di hadapan Tuhan. Jujur berarti kita menceritakan perasaan kita apa adanya tanpa menutupi fakta adanya kesalahan yang telah kita lakukan.
Kejujuran adalah poin utama doa yang akan membawa kita pada tahap pemulihan selanjutnya. Isi doa Daud di Mazmur 6 ini, Daud secara leluasa menyampaikan perasaan-perasaan negatif, yaitu ia merasa terhukum, terkejut, ditinggalkan, tidak satu pun kalimat yang membenarkan dirinya sendiri. Saudara, tidak membenarkan diri sendiri juga berarti adalah dia merendahkan dirinya. Seperti poin kita tadi, merendahkan dirinya. Di dalam dia meluahkan isi hatinya dan mahu berdoa di hadapan Tuhan, dia mahu mengkoreksi, yaitu memeriksa dirinya sendiri juga. Disitulah dikatakan merendahkan diri di hadapan Allah, yaitu tidak menganggap dirinya benar-benar 100% benar. Dalam Mazmur 6 ini kita melihat Daud dengan rendah hati, menyadari bahwa kesulitannya itu disebabkan mungkin oleh dirinya sendiri, yang biasanya akibat daripada dosa, walaupun tidak semestinya begitu. Walau bagaimanapun Daud, dia menunjukkan komitmen baru untuk tetap dekat kepada Allah, apapun penyebab penderitaannya. Dan dalam konteks Mazmur 6 ini, si pemazmur yaitu Daud, dia menderita karena penyakitnya yang dialaminya karena kesalahannya sendiri. Jadi Daud dia bergumul dengan dosa-dosanya. Itu dalam ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga tadi. Dan kalau kita ingat apa yang pernah dilakukan oleh Daud, yaitu Daud pernah mengutus panglima dan tenteranya pergi berperang. Sementara itu ia sendiri diam di istananya. Daud berzina dengan Batseba, yaitu istri Uria. Daud berupaya melepas tanggung jawabnya setelah tahu Batseba mengandung. Daud merencanakan pembunuhan atas Uria suami Batseba, dan tentu yang lain lagi kesalahannya yang lain. Untuk dosa-dosa ini Daud dia menderita dan bergumul, dan yang membuat Daud menderita karena para lawannya mengolok-olok dia dan membuat dia lebih menderita dalam ayat yang ke-11. Keadaan ini menyebabkan Daud dia merasakan murka Tuhan yang luar biasa atas dirinya. Dalam situasi ini ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang berkali-kali menyelamatkannya. Dia sungguh menantikan saat-saat penyelamatan bagi hidupnya. Daud mengambil langkah untuk mencari Allah, untuk mendapatkan pemulihan dari Allah, pemulihan dari segi jasmani dan juga rohani. Dia tidak mengeraskan hatinya. Walaupun Daud seorang raja, ia juga menyadari bahwa dia sakit dan merasa pedih. Mahkota kerajaannya tidak mampu melindungi dia dari sakit yang dialaminya. Orang-orang besar tetap manusia, tidak luput dari derita dan sengsara yang umumnya menimpa hidup manusia. Meskipun Daud seorang yang kuat dan biasa berperang sejak usia muda, hal ini tidak mampu melindunginya dari sakit penyakit yang dapat melemahkan orang yang kuat sekalipun. Dia sadari bahwa dirinya harus berubah dan juga bertobat, mengakui kesalahan. Saudara, pergumulan dan pencobaan seringkali menyadarkan kita akan hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati yang tulus, kita harus mengakui hal-hal tersebut di hadapan Allah, Tuhan yang bekerja dan menyelesaikan hati, pikiran, dan kelakuan kita. Kita harus berubah menjadi pribadi yang baik. Namun ini bukan bermaksud asal ada saja masalah atau penderitaan yang datang, apalagi melihat kawan kita atau seseorang itu sedang menderita, tiba-tiba ditimpa masalah, lalu langsung kita berpikir, ini tentu akibat daripada dosa yang dia lakukan itu. Saudara, tidak semestinya begitu. Jangan terus kita anggap atau berpikir, tuduh atau atau hakimi seseorang itu atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena semua yang terjadi itu mungkin bukan
karena disebabkan dosanya, tetapi ada sebab-sebab yang lain lagi. Mana tahu. Tetapi kita mau percaya bahwa di setiap diri kita masing-masing Tuhan punya rencana dan maksud tersendiri buat kita. Jadi apapun yang melanda, mari kita mau mengoreksi diri kita, memeriksa dan juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, bagaimana menemukan kedamaian dari Allah di tengah goncangan hidup di dalam dunia ini, yaitu percaya dan yakin akan pertolongan Allah. Percaya dan yakin akan pertolongan Allah. Mazmur ini dia memberikan wawasan yang sehat tentang bagaimana beriman dalam pergumulan. Darinya kita menyimpulkan suatu sikap iman terhadap pergumulan yang seimbang. Pengalaman iman kita mengizinkan kita untuk berduka dan juga meratap. Bahkan seperti teladan pemazmur, semua ratap dan keluhan itu ditunjukkan langsung kepada Allah. Ini bukan kurangnya ajaran, bukan pula ketidakpercayaan, tetapi hak dari seorang anak untuk mengeluh kepada bapaknya, meluahkan kepada bapaknya. Tuhan dari Daud, dia mengatakan, janganlah menghukum aku, luputkanlah jiwaku. Itu yang dikatakan Daud kepada Tuhan. Ayat-ayat Daud ini merupakan doa untuk penyembuhan. Sekalipun pemazmur memandang penyakitnya sebagai hukuman Tuhan, ia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia dan kasih setia Tuhan lebih kuat daripada amarahnya. Dan ayat yang ke-9, Daud mengatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ayat ini Daud menyatakan keyakinan dan imannya. Walaupun tidak ada bukti bahwa pemazmur sudah ataupun belum sembuh dari penyakitnya, tetapi Daud yakin bahwa penderitaannya tidak dapat memisahkan dia dari Tuhan. Ini mengingatkan kita sebagai umat Allah. Kita mahu ingat bahwa negara kita sekarang ini sedang ditimpa atau digoncang oleh pandemi COVID-19. Biarlah semua itu tidak membuatkan diri kita terpisah dari Allah. Malah dalam keadaan situasi apapun kita tetap mahu bersama Allah dan mahu percaya bahwa Allah bersama kita. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Kita yakin dan percaya saja. Kesimpulan, ingatlah bahwa di saat kita sedang mengalami goncangan, kalau mahu mengalami kedamaian dari atas, dari Allah kita, praktikan 3 poin kita yang diberikan tadi. 3 poin yaitu jujurlah di hadapan Allah, meluahkan segala isi hatimu kepada Allah. Yang kedua, periksalah dirimu sendiri dan merendahkanlah diri di hadapan Allah. Dan ketiga itu tadi yaitu percaya dan yakin pertolongan Allah akan terjadi atas hidupmu. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah belajar hari ini. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur pada Tuhan. Sebentar kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat ingat di dalam keadaan dunia, di dalam keadaan negeri Sabah akibat pandemi COVID-19. Dan apapun masalah yang kami hadapi, Engkau lebih mengenal kami masing-masing. Mohon ya Tuhan, biarlah kami terus mahu menemukan kedamaian yang sejati yang daripadamu Tuhan. Beri kami keberanian untuk dapat meluahkan, memberikan masa kami kepada Tuhan. Bahkan juga merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Bahkan juga yakin dan percaya kepada pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk janji yang Engkau berikan dan juga kedamaian dan juga pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami semua. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.